dari kelompok 1 ingin membahas tentang manajemen perubahan. Mari simak video berikut. That's the way every day goes. Nah, baik semuanya. Terima kasih karena sudah menyempatkan waktu untuk diskusi pada kali ini. Nah, mari kita berbagi pengalaman nyata kita. Aurora, sebagai pengalaman kamu yang sehari-hari, kira-kira gimana tantangan terbesar kamu di lapangan saat organisasi kita mencoba untuk berubah? Baik, Nita, menurut pengamatan saya, program perubahan apakah itu digitalisasi atau perbaikan prosedur. Nah, seringkali mentok di level pelaksanaan. Staf sering terlihat bingung atau bahkan ogah-ogahan, padahal sosialisasi sudah sering dilakukan dengan baik. Nah, teman-teman, aku bisa konfirmasi juga nih dari sisi SDM-nya. Begitu ada perubahan, kami sering lihat ada penurunan semangat kerja, terus dan peningkatan keluhan. Rasanya seperti ada jarak antara apa yang diinginkan pimpinan dan apa yang dipahami staf. Nah, setuju teman-teman. Dari pengelolaan komunikasi internal, kami dapat umpan balik juga bahwa informasi yang disampaikan sering terlalu teknis atau terlalu singkat. Jadinya staf tidak merasa dilibatkan atau hanya menerima perintah. Komunikasi cenderung satu arah saja. Nah, dari sisi teknologi, kami sudah siapkan sistem pendukung perubahan. Nah, tapi adopsinya lambat. Banyak staf yang masih bertanya, kenapa harus pakai sistem baru kalau yang lama masih bisa? Jadi, kita sepakat bahwa ada gap di komunikasi yang jadi penghambat utama. Data menunjukkan ada 60% kegagalan perubahan berangkat dari masalah komunikasi dan manusia. Gadis, sebagai yang berkecimpung di komunikasi, menurut kamu apa akar masalahnya? Nah, setahu aku, kalau menurut teori dan pengalaman, akarnya itu adalah yang pertama, ada komunikasi lebih bersifat informatif daripada dialogis. Yang kedua adalah rasa urgensi perubahan kurang tersampaikan. Dan yang ketiga adalah saluran komunikasi yang dipakai belum tepat sasaran. Begitu. Nah ya, jadi dari teori kesiapan perubahan ini ada staf yang butuh rasa aman dan kepercayaan dulu. Jadi sebelum mereka mau berubah, kalau komunikasi terkesan populer banget, ya wajar kalau mereka resisten. Lalu solusinya gimana dong? Kami sudah coba berbagai cara, tapi belum terasa dampak signifikannya. Kalau begitu, mari kita pikirkan dengan menggunakan solusi pendekatan 3C, yaitu komunikasi, kolaborasi, dan juga budaya. Nah, dari sudut pandang IT, kira-kira apa yang bisa mendukung? Nah, jadi Anita, dari sudut pandang IT, kami bisa siapkan platform internal yang interaktif. Misalnya, forum diskusi atau kanal untuk menarik konten. Tapi, platform saja tidak cukup, perlu pendampingan dan pelatihan. Aku suka untuk membentuk change leader ini dari perwakilan staf. Mereka bisa jadi penghubung yang menyuarakan aspirasi tim sekaligus menyebarkan informasi dari pimpinan. Jadi HR ini juga siap mengadakan pelatihan komunikasi efektif bagi para pemimpin. Nah, jadi untuk aspek komunikasi, kita perlu menyusun pesan yang lebih manusiawi dan mudah dicerna. Misalnya kayak pimpinan tidak hanya menjelaskan apa yang berubah, tapi juga mengapa dan bagaimana dampaknya untuk staf.
bisa pakai video, infografis, atau sesi tatap muka yang lebih cair. Nah, bagaimana dengan budaya organisasi? Selama ini kan budaya kita cenderung hierarkis dan kurang terbuka. Nah, poin yang bagus tuh Aurora. Perubahan budaya memang harus dimulai dari pimpinan. Sinta, apakah mungkin memasukkan indikator komunikasi terbuka dalam penilaian kinerja? Baca banget nih Nita. Jadi kita bisa integrasikan nilai-nilai kolaborasi ini dan transparansi dalam KPI. Jadi pimpinan yang aktif itu bisa mendengarkan serta merespon masukan staf patut dapat apresiasi. Nah, jadi teman-teman dari sisi teknologi juga bisa mendukung perubahan budaya dengan memfasilitasi kolaborasi lintas divisi. Tapi sekali lagi butuh komitmen dari semua pihak, bukan hanya dari tim IT saja. Oke, jadi intinya pertama kita benahi dulu pada pola komunikasi ini agar jadi lebih dua arah yang empati, dan yang kedua kita bangun kolaborasi melalui change agent dan platform partisipatif. Ketiga, transformasi budaya menuju lebih terbuka dan saling percaya. Apakah kita semua sepakat? Sepakat, karena kalau aku, kita akan mulai dengan mengadakan pertemuan rutin lebih pasti, biar kita ada ruang untuk diskusi langsung. Nah, nanti aku akan desain ulang materi komunikasi internal agar lebih relatable dan mudah diakses. Jadi HR ini juga menyiapkan modul pelatihan yaitu komunikasi dan revisi sistem penilaian kinerja. Pendapat dari kalian itu semua bagus sekali. Mari kita eksekusi dengan timeline yang realistis. Ingat, komunikasi yang baik bukan cuma soal menyampaikan, tetapi juga soal membangun kepercayaan dan komitmen bersama. Terima kasih untuk ide-ide baiknya. Sekian video penyampaian kami mengenai manajemen perubahan. Untuk kurang dan lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih. Bye-bye.